Oke, selamat pagi semua, Bapak James, Bapak Teven. Hari ini Ya, kita mulai mewawancari dari 2 orang peserta. Dari 10 orang yang melamar itu kan 2 yang paling cocok kita akan menginterview hari ini. Kalau tidak salah hari ini ada Bapak Christopher Fernando dan Bapak Jose Andres yang akan kita mulai interview. Apakah Bapak-Bapak sudah menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada mereka? sudah Pak. Oke, kalau begitu saya langsung panggil saja orangnya. Sebentar saya telepon ya. Ya, Selamat datang Bapak Christopher Fernando. Perkenalkan saya RD William dan James Stephen yang akan mewawancari Bapak hari ini. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Ya, pagi Pak. Oke, saya mulai saja ya supaya tidak memakan lebih banyak waktu. Untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya dengan bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang diri Bapak? Ya, nama saya Christopher Fernando. Saya pernah bekerja di bidang coffee shop sekitar 1 tahun, di mana saya belajar cara merosting kopi. Saya juga belajar cara menggrinding kopi dan membuat kopi itu sendiri. Oke, baik. Mungkin selanjutnya Bapak Teven ingin bertanya. Oke, saya ingin bertanya tentang bagaimana Bapak Christopher untuk merespon kondisi saat kopi shopnya ramai. Kalau menurut saya saat coffee shop ramai itu tentu saja bagus, di mana income pasti akan semakin besar untuk coffee shop itu tersendiri, dan jelas saya juga akan beradaptasi tentang lingkungan coffee shop saat ramai, di mana semua tenaga kerja pasti dibutuhkan, apalagi selaku pelayan, selaku karyawan, selaku barista itu tersendiri, di mana kita harus bisa saling bantu, saling support agar tidak memberikan kesan yang buruk pada konsumen-konsumen yang datang ke coffee shop Kopiu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Anda menanggapi customer yang memiliki feedback buruk kepada servis pelayan? Oke, kalau menurut saya jika kita mendapatkan servis yang buruk itu bukan berarti kita tidak bisa memperbaikinya. Di mana itu bisa menjadi pelajaran kita sendiri, di mana kita harus merevisi lebih baik lagi untuk berkembang lebih baik lagi agar tidak terjadinya kesalahan dan memberikan kesan yang buruk bagi para konsumen. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Silakan lanjut oleh Bapak James. Pertanyaan dari saya buat Bapak Nando sendiri. Yang pertama itu, apakah Anda akan apa yang Anda lakukan ketika kafe sepi? Oke. Dan apa yang Anda lakukan dalam waktu luang? Gitu Pak. Oke, jika saat coffee shop sepi itu justru bisa jadi kesempatan kita, terutama di zaman yang serba digital ini, kita bisa melakukan promosi melewati sosial media dengan mengupdate stories, mengupdate feeds di Instagram seperti itu, di mana kita bisa memberikan mereka kesan yang menarik untuk memikat para konsumen agar datang ke coffee shop kita, di mana kita dalam memposting story tersebut kita bisa menjelaskan juga nih keunikan dari coffee shop Kopiu tersendiri itu seperti apa, minuman yang kita sajikan itu seperti apa, serta makanan yang kita sajikan itu seperti apa, di mana hal-hal tersebut itu bisa juga menarik para konsumen untuk datang, memberikan kesan, oh ternyata Kopiu itu mempunyai minuman seperti ini yang wajib dicoba, oh Kopiu mempunyai makanan seperti ini yang wajib dicoba, sehingga itu juga bisa menarik pelanggan-pelanggan yang lain, bukan hanya pelanggan-pelanggan tertentu, dengan melihat updatean para konsumen yang datang pada coffee shop Kopiu gitu. Baik Pak Nando. Oke, selanjutnya saya akan tanyakan ke Pak Nando itu, yaitu bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang Kopiu? Bagaimana? Kurang kedengeran Bapak James? Bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang Kopiu? Kalau informasi, terutama zaman digital seperti ini, ada yang namanya sosial media ya. Saya melihat Kopiu sedang membutuhkan seorang pekerja tambahan, maka dari itu saya melihat Kopiu mempromosikan atau memberikan kesempatan bagi para pekerja melalui sosial media seperti itu. Oke. Kalau menurut Bapak sendiri, tanggapan mengenai kafe Kopiu itu gimana Pak? Bagaimana? Oke, kalau dari tanggapan saya sendiri, saya sudah mengenal Kopiu itu cukup lama ya, zaman di mana Kopiu sendiri itu
membuka gerai pertamanya itu di Peak Gulf Island, dan dimana waktu pada saat Kopium membuka outletnya itu masih sangat sepi daerah Gulf Island, dan tidak ada coffee shop lain selain Kopiu. Maka dari itu saya melihat Kopiu merupakan suatu perusahaan yang berani mengambil resiko besar, di mana belum ada pasar di daerah sana, tapi Kopiu itu sendiri berani membuka kesempatan dan berani mengambil resiko tinggi. Maka itu saya tertarik dengan Kopiu karena mengambil resiko yang tinggi tapi dengan pemikiran yang panjang untuk kedepannya, seperti itu. Baik. Oke, pertanyaan dari saya terakhir ya ini Pak Nando. Mengapa Anda lebih milih Cafe Kopiu daripada yang lain? Karena karena saya tertarik dengan pengambilan resiko yang cukup besar pada saat itu. Karena saya melihat Kopiu mempunyai peluang yang sangat baik untuk kedepannya, dan juga pengambilan resiko yang cukup besar cuman berdampak baik untuk perusahaan itu sendiri. Maka dari itu saya tertarik Kopiu dibanding kafe-kafe lainnya. Oke, baik. Sekian dari saya. Mungkin Bapak William akan menyampaikan sesuatu lagi. Oke, baik Bapak. Saya ingin bertanya beberapa hal lagi. Yang pertama itu, apakah Bapak tidak keberatan jika kita memulai dengan full day, dapat bekerja selama full day, ataupun dapat bekerja selama 7 kali 12 jam gitu? Apakah Bapak? Saya tidak keberatan, selaku pekerjaan yang saya lakukan itu pekerjaan yang saya suka, pekerjaan yang saya hobikan. Menurut saya itu tidak menjadi masalah. Tidak bisa. Seperti itu. Baiklah Pak. Dan bagaimana dengan pembicaraan UMR? Apakah Bapak bersedia dengan apa yang ditawarkan sebelumnya? Saya bersedia. Oke, baik Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bapak Nanto sudah boleh live. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas wawancaranya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memanggil pelamar kedua, yaitu Bapak Jose Andreas. Bentar, saya telepon dulu. Oke. Oke, Pak. Kepada Bapak Jose, silakan masuk ke Gmail yang sudah dilampirkan ke dalamnya. Oke, saya sudah teleponnya. Kita tunggu. Oke, Pak. Ya, kalau misalnya dia lewat dari 5 menit tidak masuk. Oke. Sudah masuk ya? Bapak Jose Andreas. Bapak, boleh on cam dulu Pak, jangan menghabiskan waktu kami Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Oke, sekarang saya perkenalkan diri, saya adalah HRD William dan saya di sini bersama James dan Tevon adalah pemilik Kopi Shop Kopiu. Ya, silakan. Saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya kepada Bapak Jose. Apakah Bapak sudah bersedia? Ya, bersedia. Oke. Untuk awalnya boleh saya bertanya? Kepada Bapak Jose, bolehkah Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda dahulu? Baik, nama saya Jose Andreas, asal dari Pradita University dan mengambil jurusan Business Management. 1 tahun lalu, saya bekerja sebagai karyawan di salah satu coffee shop Jakarta dan memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya dikarenakan lingkungan kerjanya kurang kondusif dan ketika ada permasalahan, seringkali penyampaian dari atasan kurang baik. Saya melamar di sini dikarenakan saya merasa berkompeten dan ingin lebih bisa berkembang dari posisi terakhir serta mendapatkan tantangan dan pengalaman baru. Baik Pak. Oke, selanjutnya akan pertanyaan oleh Bapak Tevon. Silakan Bapak Tevon. Oke, pertanyaan kepada Bapak Jose, bagaimana Anda merespon kondisi saat coffee shop-nya ramai? Saat coffee shop sedang ramai, pastinya saya akan lebih memfokuskan diri pada konsumen yang hadir, serta memberi pelayanan yang ekstra supaya feedback dari konsumen pun baik terhadap coffee shop kita. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Bapak Jose menanggapi customer yang memiliki feedback buruk terhadap service maupun minuman coffee shop-nya? Saat saya mendapatkan feedback yang kurang baik, pastinya saya akan memperbaiki pelayanan saya dan mengurangi kelalaian saya dalam bekerja yang dimana penyebab dari feedback jelek tersebut. Baik, Pak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak James, silakan. Oke. Pertanyaan saya untuk Bapak Jose sendiri, pertama itu, apa yang Anda lakukan ketika kafe sepi atau apa yang Anda lakukan dalam waktu luangnya?
Saat kafe sedang sepi, pastinya saya akan mencoba untuk berpikir gimana caranya supaya pelayanan saya lebih baik terhadap konsumen yang akan datang ke coffee shop kita. Oke. Untuk Bapak Jose, bagaimana Anda mendapatkan informasi tentang Kopi You? Saya pernah dengar tentang Kopi You, kalau Kopi You itu sebagai pencetus bisnis coffee shop di Cove Island, dan menurut saya itu gerakan yang berani dari Kopi You dan sangat baik untuk bisnis coffee shop. Oke. Pertanyaan terakhir untuk dari saya itu, mengapa Anda lebih memilih Cafe Kopi You daripada yang lain? Saya memilih Kopi You karena Kopi You memiliki suasana yang menyenangkan bukan hanya untuk konsumen, tetapi juga untuk pekerja yang ada. Saya juga merasa Kopi You ini berbeda dari coffee shop yang lainnya karena memiliki konsep yang unik dan yang saya dengar pelayanan terhadap konsumen baik sehingga konsumen yang datang sangat senang terhadap coffee shop Kopi You ini. Oke. Mungkin saya sudah cukup. Bapak William, silakan dilanjut. Oke, kepada Bapak Jose saya ingin bertanya, apakah Anda keberatan jika bekerja selama 7 kali 12 jam selama 1 minggu? Untuk saat ini saya tidak keberatan sama sekali karena saya melamar di sini karena saya ingin bekerja dan mencari pengalaman. Oke, baik Bapak. Dengan bagaimana masalah gaji, apakah Bapak setuju dengan yang ditawarkan sebelumnya? Sejauh ini saya setuju untuk gaji dan tidak mempermasalahkan nominal yang ada. Oke, baik Pak. Ada pertanyaan dari Bapak kepada kami? Sejauh ini tidak ada. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah kami interview hari ini. Bapak sudah boleh leave. Terima kasih Bapak Jose Andreas. Terima kasih, selamat pagi. Oke, pagi. Oke, itu dua pelamar tadi. Sekarang kita akan membahas tentang pemilihannya. Ya, menurut Bapak-Bapak gimana? Kalau menurut saya sih peserta pertama ya yang lebih bagus. Kenapa alasannya Bapak? Boleh jelaskan? Mungkin dari segi penampilan dari segi penampilan terus cara bicaranya itu lebih memudahkan untuk melayani para pelanggan yang datang. Kalau Bapak James bagaimana? Saya juga setuju sih sama Bapak Tevan. Dan dari dia bicara ke kita itu sangat formal dan sangat benar dibanding ya pelamar kedua. Saya juga pasti pilihnya pelamar pertama untuk Kopi You. Bolehkah saya menyampaikan pendapat saya? Oke, saya pun memilih dengan Bapak pertama, dikatakan Bapak kedua itu bicaranya memang cukup lancar untuk awal-awal, tapi terakhirnya bicara agak pemilihan katanya agak kurang gitu, seperti awal-awal saya merasa dia kayak seperti membaca. Jadi kurang kayak pelayanan, walaupun itu bisa diperbaiki, tapi kan kita mencari yang sudah berpengalaman dan lebih cocok itu yang Bapak nomor 1, sopan dan menarik perhatian pelanggan juga. Dan saya rasa pun dia dapat bekerja secara kerja keras dan lain-lain. Walaupun penyampaian visi dari mereka berdua itu sama-sama baik. Ya kalau begitu dengan pendapatan 3 suara kita memilih Bapak Christopher Fernando sebagai pekerja baru kita. Bagaimana? Setuju semuanya? Ya, saya setuju juga. Oke, baik Pak. Untuk nantinya boleh saya minta kepada Bapak Tevan untuk meng-email kembali Bapak Christopher Fernando untuk meminta dia bekerja. Dan jangan lupa Bapak Jose juga diberikan email bahwa dia tidak diterima ya, sekalian promo maafnya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Untuk Bapak James nanti tolong beri pelatihan kepada dia ya. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Saya izin undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Bapak William.